Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk siswa-siswi kelas 9 ya. Kelas 9. Buku detik-detik kalian. Buku detik-detik. Ya, buku detik-detik. Nah, ini Ujian Nasional Ilmu Pengetahuan Alam. Ujian nasionalnya udah nggak ada memang ya, tapi kalian perlu ada nutrisi ilmu dalam situasi belajar di rumah. Jadi tetap saja ya kita bahas ini sebagai pengetahuan buat kalian. Nah, untuk yang kelas 9 tadi buku detik-detik IPA, kalian buka halaman 193. Kita bahas tryout yang ketiga. Ya, sebab untuk yang tryout kedua sebagian besar sudah selesai. Kita mulai ya. Nah, setelah selesai sesi yang pertama, kita sekarang masuk ke sesi yang kedua untuk meneruskan pembahasan soal dari nomor 21 sampai nomor 40. Selamat menyimak ya. Soal nomor 21. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Di sini ada rangkaian seperti ini dengan hambatan yang disusun secara paralel ya. Disusun secara berjajar. Ketiga hambatan tersebut identik. Jadi hambatan ini R1, R2, dan R3 ini identik. Identik itu artinya sama. Jika R1 dilepas, artinya R1-nya tidak dipakai. Pernyataan yang tepat terkait rangkaian tersebut adalah seperti apa. Nah, kalian perlu tahu, atau kalian juga sebenarnya sudah tahu ya, sudah pada tahu bahwa yang namanya I atau kuat arus listrik itu kan yang ditanya adalah arus listriknya bagaimana nih? Arus listriknya apakah lebih besar, apakah lebih kecil dari semula? Nah, ini kaitannya tentang arus listrik, berarti kita harus tahu rumus arus listrik itu seperti apa. I sama dengan V dibagi dengan R gitu ya. Nah, apabila di sini disusun secara paralel, maka I sama dengan V per rangkaian total paralel itu berarti 1 per R1 ditambah R2 ditambah R3. Seperti ini kan? Nah, sehingga si pecahan ini 1 per R1 ini bisa pindah ke atas. Pindah ke atas itu menjadi V dikali R1 tambah R2 tambah R3. Nah, jadi ini naik ya. Asalnya 1 per itu bisa dipindahin ke atas jadi seperti ini. Nah, ini apabila ada 3 hambatan gitu ya. Nah, sekarang kalau hambatannya dihilangkan, misalnya ini I yang pertama ya, I yang ke-1. Untuk I yang kedua, sekarang katanya rangkaian yang hambatan yang R1-nya ini, dihilangkan. Katanya dihilangkan. Maka sisanya kan tinggal ini, V dikalikan dengan R2 ditambah R3. Otomatis nilai yang paling besar adalah yang ini. Karena ada 3 penambahnya. Kalau ini hanya 2 gitu ya. Jadi kuat arus listrik I yang ke-1 itu bakal lebih besar dari kuat arus listrik yang kedua. Jadi nomor 21 jawaban yang tepat adalah yang A. Arus listrik lebih kecil dari semula. Nah, ini yang semula, ini yang setelah dilepaskan hambatan satunya. Untuk nomor 21 jawabannya yang A. Nomor 22 ya. Lampu bohlam memiliki spesifikasi 40 watt, 220 volt. Jika lampu dinyalakan selama 8 jam, maka energi yang digunakan sebesar berapa? Berarti kita masukin ya, yang diketahui adalah T.
yaitu 8 jam. 8 jam itu dipindahkan waktunya menjadi ke sekon karena satuan yang dipergunakan adalah sekon. Berarti 8 dikali 3600 sekon. Hasilnya adalah 8 kali 36. Ini 8 28812 tambahin nolnya 28.800 sekon. Kemudian yang diketahui juga adalah voltasenya, volt jumlah tegangannya adalah 220 volt. Kemudian diketahui juga adalah dayanya diketahui adalah 40 watt. Nah, ini ya yang ditanyakan energi yang digunakan lampu. Berapakah energi yang digunakan lampu? W memiliki rumus P dikalikan dengan T. Jadi untuk yang voltasenya atau tegangannya tidak dipakai ya. 40 watt dikalikan dengan 28.800 sekon. Hasilnya adalah 2, 5, 1.152 ini 1, 2, 3 nolnya ya joule. 1.152.000 joule atau kita pindahkan ke kilojoule menjadi 1.152 kilojoule. Jadi untuk nomor 22 jawabannya yang B. Untuk soal nomor 23, Rini membuat magnet dari lilitan kawat berarus listrik, berarti dengan cara elektromagnetik ya, seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ada Ibu, kalau dapat soal yang kayak gini, langkahnya adalah sering Ibu bilang, pergunakan kaidah tangan kanan, ini menjadi kawat, ibaratkan ini adalah batang logamnya, kemudian tangan kita ini akan menjadi kawatnya. Kalian perhatikan arahnya seperti ini. Nah, listrik itu mengalir dari positif ke negatif, berarti kalian lihat posisinya ini dari positif, dia menuju arus listriknya menuju negatif, dia ke dalam dulu kan kawatnya. Nah, kalau ke dalam dulu berarti gambarnya begini. Kalau misalnya kawatnya begini ya tangan kalian ya. Tapi kalau misalnya kawatnya itu keluar dulu, berarti kalian begini megangnya. Nah, ini megangnya ke sini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa jari jempol ini penanda arah utara. Berarti sebelah sini, sebelah jempol ini adalah arah utara. Sehingga Q ini adalah utara. Ya. Nih, Q adalah utara. Kemudian kalau gitu yang S adalah selatan. Nah, kita buka ke halaman selanjutnya. Berarti kita sudah tahu Q adalah utara dan Q adalah utara dan P adalah selatan. Nah, kita tandain ya di sini. Q berarti utara, S adalah P adalah selatan. Gimana ya nulisnya? Dasar. P sama dengan selatan. Nah, Q adalah utara dan P adalah selatan ya. Tadi sesuai dengan yang udah kita kerjakan berdasarkan kaidah tangan kanan ya. Ilustrasi yang tepat tentang pembentukan kutub magnet. Nah, tentang pembentukan magnet yang mana yang benar supaya Q-nya utara dan P-nya selatan. Itu yang dimaksud dari soal. Jadi, soal yang tepat itu jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Kenapa jawabannya yang A? Karena kan di soal tadi kita harapkan yang U itu menjadi kutub yang utara, gitu kan? Jadi harapannya ini utara, kemudian yang ini harus selatan, gitu. Nah, ketika kita menggosokkan magnet ya,
caranya seperti ini, putar seperti itu ya, searah. Nah, ini yang P ini akan menjadi kutub selatan dan yang Q-nya akan menjadi kutub utara. Nah, ini utara kan kita ngegosoknya pakai yang ini dulu. Nah, yang utara dulu. Nah, ketika kita menggosok yang utara dulu, yang P ini akan menjadi selatan, baru yang Q akan menjadi utara. Jadi untuk soal yang nomor 23, jawabannya adalah yang A. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Yang ditanyakan adalah peristiwa yang menjelaskan adanya gejala alam abiotik ditunjukkan oleh angka abiotik, berarti tak hidup ya, benda mati ya. Nah, jadi peristiwa alam itu atau gejala alam itu ada gejala alam biotik yang kaitannya berkaitan dengan makhluk hidup dan gejala alam abiotik yang tidak hidup. Nah, untuk yang ke-1, tanaman kantong semar memakan serangga untuk mendapatkan unsur nitrogen. Ini adalah gejala alam biotik karena melibatkan makhluk hidup. Nah, uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi. Atmosfer, uap air, terus mengalami kondensasi, ini adalah gejala abiotik pada benda mati ya. Es di daerah kutub mengalami pencairan akibat pemanasan global, ini juga abiotik, benda tidak hidup. Harimau itu memangsa zebra, katanya ini termasuk biotik. Pergeseran lempeng bumi mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Nah, ini adalah gejala alam abiotik. Nah, untuk nomor 24 berarti jawabannya yang 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Berarti nomor 24 jawabannya yang tepat yang C. Soal nomor 25. Nah, perhatikan gambar berikut. Ciri makhluk hidup yang tepat berdasarkan gambar tersebut. Nah, ini untuk soal yang ke-1. Ini untuk gambar yang ke-1. Ini adalah peristiwa keluarnya tetes-tetesan air atau titik-titik air di daun. Biasanya terjadi di pagi hari. Ini nama peristiwanya adalah gutasi. Nah, gutasi itu apa? Gutasi itu adalah pengeluaran kelebihan air akibat adanya kelembaban udara yang tinggi. Nah, makanya biasanya kelembaban udara tinggi itu terjadi di tengah malam, kemudian menjelang subuh ya, itu terjadi tekanan udara yang cukup tinggi. Kelembaban udara yang tinggi. Hal ini menyebabkan diperlukannya di pengeluaran air yang tidak dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh makhluk hidup, ini namanya adalah sistem ekskresi. Jadi pengeluaran sisa-sisa zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh, baik itu hewan, tumbuhan, atau manusia, itu disebut sebagai ekskresi. Nah, berarti pilihannya antara B sama pilihannya antara sama D ya. Yang A sama yang C sudah salah. Yang kedua, ini adalah buaya. Buaya sedang memakan ikan atau memangsa ikan. Ini ciri makhluk hidup yang lain. Ciri makhluk hidup yang ini adalah memerlukan makan. Nah, berarti nomor 25 jawaban yang tepat yang B, tapi kita cek yang C. Yang C ini adalah peristiwa metamorfosis. Metamorfosis terjadi pada sebagian makhluk hidup, yaitu perubahan bentuk dari pada saat dia masih baru menjadi telur hingga menjadi dewasa. Dia mengalami perubahan bentuk dalam setiap fase hidupnya. Ini disebut sebagai metamorfosis. Metamorfosis itu merupakan ciri makhluk hidup yang lain, yaitu tumbuh dan berkembang. Adapun ciri makhluk hidup yang lain yang tidak disebutkan di sini, itu yang lain adalah bernafas, kemudian bergerak, kemudian irritability ya. Nah, kemudian ciri yang lainnya adalah berkembang biak atau bereproduksi.
membutuhkan tempat tinggal, kemudian beradaptasi, ada banyak lagi ya. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nomor 25 cukup jelas jawabannya, berarti yang B. Sekelompok peserta didik sedang mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai hewan yang ditemukan di sekolah. Salah satu hewan yang ditemukan memiliki kaki berbuku-buku. Tubuhnya dilindungi oleh rangka luar yang terbuat dari kitin, serta umumnya tubuhnya terdiri di atas kepala, dada, dan perut. Berdasarkan ciri-cirinya, hewan termasuk dapat dimasukkan ke dalam kelompok. Nah, ini adalah kelompok arthropoda. Ya, kelompok arthropoda itu cirinya berbuku-buku, kemudian dilapisi zat kitin. Nah, terdiri dari kepala, dada, dan perut. Contohnya ini di sini ada udang. Laba-laba juga bisa masuk sini. Ya, Ibu kasih contoh semuanya satu-satu ya. Untuk yang B, Echinodermata itu ciri-ciri dari cirinya itu biasanya memiliki duri-duri ya. Contohnya Echinodermata ini semuanya ke dalam makhluk vertebrata ya. Tidak memiliki tulang belakang. Yang contoh Echinodermata contohnya adalah bulu babi. Contohnya. Platyhelminthes contohnya adalah semacam cacingnya ini. Contohnya adalah cacing pipi. Nah, untuk Nemathelminthes ini biasanya cacing yang kebanyakannya menumpang hidup di tubuh manusia. Contohnya di sini adalah cacing kremi. Nah, kemudian ada di sini juga cacing tambang juga termasuk ke dalam Nemathelminthes. Gitu ya. Untuk nomor 26 berarti jawabannya yang A. Nomor 27. Perhatikan jaring-jaring makan berikut. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, jenis interaksi yang dapat terjadi adalah, nah kita lihat ya sekarang. Untuk yang A, berarti kita ini cobain satu persatu manakah di antara A, B, C, D ini yang pernyataannya benar. Yang A, simbiosis mutualisme antara belalang dan capung. Belalang sama capung nih. Ini belalang, ini capung. Nah, hubungan mereka bukan simbiosis mutualisme, tapi hubungan mereka karena mereka sama-sama memakan tumbuhan, daun ya. Ini hubungannya untuk belalang dan capung, hubungannya adalah kompetisi. Mereka bersaing untuk mendapatkan makanan yang sama. Yang B, simbiosis parasitisme antara kadal dan belalang. Nah, ini belalangnya, ini kadalnya. Ini bukan simbiosis parasitisme, tapi ini adalah hubungannya predasi. Kadal memakan belalang. Jadi ini hubungannya predasi ya. Predasi. Yang C, kompetisi antara harimau dengan kadal. Harimau memakan jerapah. Kadal makanannya belalang sama capung. Ini tidak ada hubungannya. Hubungan mereka sifatnya netral. Mereka tidak memiliki hubungan satu sama lain. Nah, kalau kadal dengan ular, ini kadal, ini ular, ularnya memakan kadal, ini adalah hubungan predasi. Peristiwa makan dimakan ya. Memangsa ular, memangsa kadal. Berarti nomor 27 jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 28. Kenaikan suhu di permukaan bumi yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan gletser yang berada di kutub mencair. Akibatnya permukaan air laut makin tinggi sehingga pulau-pulau kecil tenggelam. Terjadinya peristiwa tersebut dipengaruhi oleh banyaknya polutan udara di atmosfer. Aktivitas manusia yang dapat menghasilkan polutan tersebut adalah, di sini nomor 28, penyebab terjadinya global warming itu bisa dipastikan oleh gas efek rumah kaca. Salah satunya diantaranya adalah karbon dioksida.
ya. Gas efek rumah kaca ini sebetulnya mereka sangat berguna bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Karena dengan adanya gas efek rumah kaca, bumi itu berada dalam suhu yang hangat yang memungkinkan terjadinya kehidupan di bumi. Nah, akan tetapi ketika mengalami gas efek rumah kaca ini mengalami peningkatan yang tidak normal, yang tidak wajar, ini menyebabkan gas efek rumah kaca ini menebal di atmosfer, menyebabkan terjadinya pemantulan panas matahari yang berulang, meningkatkan suhu bumi menjadi lebih panas daripada biasanya. Nah, aktivitas manusia yang dapat menghasilkan polutan tersebut yang salah satunya adalah karbon dioksida adalah yang mana? Jawaban yang benar adalah yang B, membakar daun dan kayu kering di lahan terbuka. Karena hasil dari pembakaran ini akan menghasilkan karbon dioksida. Untuk nomor 28, jawabannya yang B. Kita bahas satu persatu. Untuk yang A. Menggali pasir secara berlebihan di sungai ini akan menyebabkan terjadinya abrasi. Ya, abrasi itu adalah pengikisan pasir yang berada di sekitar sungai. Kalau untuk yang ada di sungai, kalau yang di pantai berarti pengikisan pasir di laut, begitu ya. Yang C, menggunakan deterjen secara berlebihan untuk mencuci pakaian ini menyebabkan terjadinya pencemaran air akibat limbah rumah tangga. Nah, yang D, menggunakan pestisida kimia dalam dosis tinggi untuk mengendalikan populasi hama. Yang D ini sangat berbahaya. Yang pertama, pestisida ini akan terakumulasi pada tumbuhan yang diberi pestisida, kemudian nanti termakan oleh manusia apabila tumbuhan tersebut dikonsumsi oleh manusia. Kemudian juga terjadi peristiwa resistensi hama terhadap pestisida tersebut. Artinya nanti jadi kebal hamanya terhadap pestisida-pestisida tersebut, menjadi lebih kuat. Ya, jadi nomor 28 jawaban yang tepat adalah yang B. Perhatikan jaring-jaring makanan di bawah ini ya. Apabila tanaman padi disemprot pestisida kimia secara terus-menerus oleh petani, dapat mengakibatkan gangguan ekosistem berupa apa? Nah, tanaman padi disemprot pestisida kimia secara terus-menerus. Nah, pestisida kimia ini dimaksud untuk memberantas hama ini. Hama yaitu ulat dan jangkrik ya ini ya. 29 ini adalah ulat dan jangkrik ya, ini ulat dan jangkrik. Nah, jadi pestisida ini akan membunuh ulat dan jangkrik. Nah, ketika ulat dan jangkrik hilang, ini akan mengakibatkan populasi burung pipit dan katak akan berkurang karena kehilangan mangsanya. Dan pada tikus tidak terjadi sama sekali tikus itu tidak terjadi sama sekali penurunan populasi ya gitu ya, karena tidak berinteraksi secara langsung dengan jangkrik ataupun dengan ulat, dan dia juga tidak terpengaruh oleh pestisida kimia tersebut ya. Nah, jawaban yang tepat yang A, peningkatan jumlah tikus ini tidak mengalami peningkatan, tidak juga mengalami penurunan. Untuk yang nomor 29, jadi tidak terpengaruh untuk yang tikus. Yang B, penurunan populasi katak. Iya betul, katak akan menurun sebab katak makanannya adalah jangkrik. Jawabannya yang tepat yang B. Ledakan populasi burung pipit salah, karena seharusnya burung pipit juga sama menurunnya karena burung pipit makan ulat. Penurunan jumlah burung elang tidak terpengaruh elang, karena elang meskipun dia tidak bisa makan burung pipit, tapi elang masih mempunyai makanan yang lain, yaitu ular. Nomor 29, jawaban yang tepat adalah yang B. Methanobacterium sp merupakan salah satu bakteri yang dapat dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi.
bakteri tersebut dapat berguna untuk nomor 30 ya. Jawabannya dia untuk menghasilkan energi dalam bentuk biogas. Nah, biogas ini dapat digunakan sebagai pengganti LPG untuk memasak atau dapat digunakan sebagai penerangan lampu gitu ya. Nah, caranya gimana? Gas metana ini ya, metanobakterium ini, jadi maksudnya ini adalah fungsinya itu mengolah limbah organik ya, limbah organik menjadi gas metana. Nah, jadi si bakteri ini bisa mengubah limbah organik menjadi gas metana. Gas metana ini seperti kita tahu CH4 ya, gas metana ini dia bisa menghasilkan gas. Nah, ia bisa mengganti sumber energi LPG. Jadi gitu ya. Untuk yang nomor 30 jawabannya yang B. Nah, untuk soal yang untuk opsi yang lain, misalnya yang A, memisahkan logam tembaga dari bijinya ini menggunakan bantuan bakteri Thiobacillus. Gimana di sini cukup nggak ya? Thiobacillus. Ya, cukup ya. Di sini Thiobacillus ferrooxidan. Gimana ya nulisnya di sini ya? Nah, di sini cukup lah. Ferrooxidan. Nah, untuk yang C, membantu proses daur ulang limbah anorganik ya. Nah, ini bisa menggunakan bakteri juga proses bioremediasi ini ya untuk mengatasi pencemaran tanah di sini ya. Karena limbah anorganik ini menyebabkan terjadinya pencemaran tanah karena anorganik itu tidak bisa diuraikan dengan sendirinya itu dengan menggunakan bakteri pereduksi sulfat. Gitu. Nah, ini di sini harusnya di yang D. Maaf, di sini yang harus D ya. Nah, untuk yang membantu proses daur ulang limbah anorganik, untuk daur ulang tidak memerlukan proses bioteknologi, tidak menggunakan bakteri-bakteri. Maaf, ini untuk yang D ya, Ibu salah nulisnya. Nah, ini untuk yang D. Jadi melakukan bioremediasi terhadap pencemaran tanah itu karena adanya limbah anorganik itu bisa digunakan dengan cara menggunakan pereduksi sulfat atau bakteri pereduksi sulfat ya. Untuk yang membantu yang C, membantu proses daur ulang limbah anorganik ini tidak memerlukan bioteknologi. Kalau daur ulang limbah anorganik makan misalnya bisa kaleng bekas dijadikan celengan, kemudian kertas-kertas bekas bisa didaur ulang, koran-koran bekas bisa dijadikan keranjang, misalnya seperti itu ya. Jadi tidak menggunakan bantuan bioteknologi atau bakteri ya. Untuk nomor 30 jawabannya cukup jelas, jawabannya yang B. 21 ya. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini ada struktur sel, ada jaringan, ada fungsi jaringan. Kita ke jaringan dulu ya. Nah, kita langsung iniin aja. Kita jodohkan aja nih yang benernya yang mana. Meristem. Meristem itu disebut sebagai jaringan muda atau disebut juga sebagai jaringan embrional. Embrional. Jaringan meristem ini berfungsi dalam proses pertumbuhan. Tumbuhan menjadi bertambah tinggi, menjadi bertambah lebat gitu ya, menjadi bertambah besar. Itu adalah fungsi dari jaringan meristem. Nah, jaringan yang meristem ini, yang embrional ini, berarti yang tepat tadi berdasarkan penjelasan Ibu itu yang ke sini. Nah, ini menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan sehingga dapat bertambah besar dan tinggi. Nah, itu ya.
Ya, kemudian epidermis. Epidermis itu merupakan jaringan yang melindungi jaringan yang ada di bawahnya, menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya ya, epidermis. Berarti epidermis itu ke sini. Nah, parenkim merupakan jaringan dasar ya, disebut juga parenkim ini fungsinya untuk menyimpan makanan, cadangan dan tempat untuk fotosintesis. Nah, makanya cadangan makanan itu hampir ada di seluruh bagian tumbuhan. Contohnya di daun bisa nyimpen cadangan makanan, di bunga, di akar, di batang, di tunas ya, bisa di buah. Nah, itu termasuk ke dalam jaringan parenkim. Kemudian kolenkim. Kolenkim itu adalah sebagai penguat organ-organ tanaman yang masih aktif melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Kolenkim berarti ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita cari yang sel penyusun berukuran besar dan tipis, berbentuk segi 6 dan tersusun tidak rapat karena memiliki banyak vakuola. Nah, ini merupakan ciri dari parenkim ya. Jadi untuk yang parenkim ini kita tulis ya. Yang parenkim ini nomornya berarti 1A, 3B parenkim dan 2C. Yang ini kan tadi parenkim fungsinya. Ini adalah parenkim. Nah, sekarang bagaimana untuk jadi yang 31 ini udah tepat ya, jawabannya yang A. Yang B kita lihat 2A. 2A itu berdinding tipis, berbentuk bulat dan mampu melakukan pembelahan diri secara terus-menerus. Ini adalah jaringan embrional karena dia mampu membelah diri secara terus-menerus. Berarti yang ini harusnya itu meristem ya. Meristem itu nomornya adalah 2A. Terus ini meristem sendiri 1B seharusnya. Dan ini. Nah, menambah jumlah sel berarti harusnya 4C. Meristem. Kemudian yang 3A. 3 ini hanya berdinding primer, berbentuk memanjang dan tidak mengandung lignin. Ini termasuk ke dalam jaringan kolenkim atau penguat ya. Kolenkim atau penguat. Penguat ini ada dua sebetulnya, ada kolenkim, ada sklerenkim ya. Yang di sini yang kolenkim. Kolenkim ini adanya di tadi 3A, kemudian 4B. 3A-nya kita tulis. 4B, kemudian kolenkim ini termasuk. Nah, yang ini tadi ya penguat berarti 1C. Kemudian yang 4A. Nah, 4A ini selapis sel berbentuk persegi panjang dan tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Ini adalah epidermis. Nah, epidermis ini berarti 4A, kemudian 2B, dan tadi ke sini ya 3C. Seperti itu. Jadi nomor 31 jawaban yang tepat yang A. Kedua, pada saat upacara bendera di sekolah, Purnama melakukan penghormatan pada bendera sang merah putih. Saat dalam posisi hormat, tangan Purnama dapat menekuk secara sempurna karena adanya sendi pada bagian siku. Nama dan arah gerak sendi yang berperan pada gerakan tersebut jawabannya adalah sendi engsel ya. Pada siku itu menunjukkan gerakan satu arah, yaitu siku dan lutut. Nah, untuk yang A, sendi putar itu menimbulkan gerakan berputar, contohnya ada pada leher. Ketika kalian memutar leher kalian, maka ini sendi yang bergerak adalah sendi putar. Kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana itu menimbulkan gerakan kedua arah. Contohnya adalah ibu jari dan telapak tangan. Telapak tangan. Maaf nih, tadi ibu nggak konsentrasi. Banyak geledek. Sekarang yang D, sendi peluru menimbulkan gerakan ke segala arah. Contoh dari sendi peluru adanya
yaitu gerakan pada bahu, gelang bahu dan lengan atas ya gerakannya, dan antara paha, gelang paha dengan panggul, gelang panggul dengan paha ya, itu contohnya bisa digerakkan ke segala arah. Di sini yang nggak ada yang lainnya adalah sendi geser, memungkinkan adanya gerakan bergeser ya. Nah, sendi geser ini contohnya ada ruas-ruas pada tulang belakang, pada pinggang, pada punggung ya. Dia memungkinkan gerakan bergeser seperti itu. Jadi untuk soal yang nomor 32, jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 33, Mary dan Asti melakukan pengujian terhadap kandungan zat gizi beberapa jenis bahan makanan. Adapun hasil pengujian tersebut ditulis dalam tabel berikut. Nah, ini ya contohnya. Katanya kertas HVS. Kertas HVS ini untuk menguji apakah ada lemak atau tidak yang terkandung dalam suatu makanan. Biasanya kalau yang ada lemaknya akan menimbulkan kertasnya akan menjadi transparan, menimbulkan noda dan berbentuk dan menjadi transparan ya. Itu untuk yang menguji lemak. Larutan yodium untuk menguji apakah ada vitamin C di dalam suatu makanan. Nah, apabila terdapat vitamin C, itu jika dilarutkan dengan larutan yodium, maka warnanya akan berubah menjadi bening. Untuk yang vitamin C ya, yodium. Kemudian larutan iodin itu untuk membuktikan adanya amilum atau zat gula ya. Apabila terkandung amilum dalam suatu makanan, warnanya nanti akan menjadi biru kehitaman. Nah, berdasarkan fungsi percobaan Mary dan Asti ini dapat disimpulkan apa? Kita cek dulu ya yang P. Yang P, kertas HPS-nya jadi transparan, berarti dia mengandung lemak. Jadi untuk yang P dia berlemak, tidak jernih berarti tidak mengandung vitamin C. Kemudian berwarna biru kehitaman, dia mengandung amilum karena warnanya biru kehitaman, tadi sudah dijelaskan. Yang Q, kertas HPS-nya katanya menjadi transparan, berarti dia juga berlemak. Yang Q, kemudian tidak jernih, dia tidak mengandung vitamin C, juga tidak mengandung amilum karena tidak biru kehitaman. Paham ya? Kemudian yang R katanya tidak transparan, berarti tidak mengandung lemak, tidak mengandung lemak, berwarna jernih, dia mengandung vitamin C, berarti dia berwarna kuning, tidak mengandung gula. Yang S tidak transparan berarti tidak mengandung lemak, tidak jernih berarti tidak mengandung vitamin C, berwarna biru kehitaman, mengandung amilum. Berdasarkan tadi percobaan ini berarti yang benar yang mana? Coba kita lihat ya. Yang A, bahan makanan P katanya mengandung lemak dan amilum. Ya betul, dia mengandung lemak dan mengandung amilum. Berarti yang A betul. Kita cek yang B, bahan kimia Q, bahan makanan Q mengandung vitamin C dan lemak. Dia tidak mengandung vitamin C. Mengandung lemak, iya betul, tapi tidak mengandung vitamin C. Berarti yang B salah. Bahan makanan R mengandung amilum. R mengandung amilum, tidak mengandung amilum. Di sini tidak mengandung amilum. Yang D, bahan makanan S mengandung vitamin C. Yang S ini tidak mengandung vitamin C, dia hanya mengandung amilum saja. Jadi nomor 33 sudah tepat, jawabannya yang A. Sekarang kita masuk ke soal nomor 34. Perhatikan grafik volume udara pernapasan pada manusia berikut. Nah, ini adalah grafiknya yang ditanyakan. Jenis volume udara pernapasan yang ditunjukkan huruf P dan Q secara berturut-turut ya adalah apa? Yang P ini merupakan volume, ini nilainya ya 1000 di sini 3.000 sampai 4.500 kan, berarti nilainya ini adalah 1.500 mili. Yang ini juga sama, dari 1.000 ke 2.500, 1.500 mili. Nah, yang P ini merupakan volume cadangan inspirasi.
Dan yang Q merupakan volume cadangan ekspirasi. Sedang hujan geledek ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, jenis volume udara pernapasan yang ditunjukkan oleh huruf P dan Q ini adalah yang ini ya. Nah, Ibu jelaskan sedikit tentang volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi itu adalah untuk yang cadangan inspirasi dulu ya. Ini disebut juga sebagai udara komplementer. Ini disebut sebagai cadangan udara komplementer. Apa itu udara komplementer atau cadangan inspirasi? Yaitu adalah udara yang masih kalian bisa masukkan secara maksimal. Jadi kalian bisa masukin udara secara maksimal setelah kalian melakukan inspirasi biasa. Setelah kalian menghirup oksigen yang biasa, kemudian kalian menghirup sedalam-dalamnya. Nah, itu disebut sebagai volume cadangan inspirasi atau komplementer. Biasanya itu besarnya kurang lebih 1500 cc atau 1500 mili ya. Kemudian volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi itu disebut juga sebagai udara suplementer. Nah, ini adalah udara yang masih dapat dikeluarkan oleh kalian secara maksimal setelah kalian melakukan pengeluaran udara biasa. Jadi kalian sudah menghembuskan napas yang biasa, kemudian kalian hembuskan lagi napas keluar-keluarnya. Nah, itu nilainya juga 1500 mili. Nah, ini 1500 mili ya untuk yang 34 jawabannya yang A. Kemudian yang B itu terbalik ya, salah. Yang C, apa itu volume total paru-paru? Volume total paru-paru adalah volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin. Besarnya kurang lebih 4500 cc. Nah, ini ya. Ini itu 4500 cc atau mili ya. Kemudian volume tidal atau volume total paru-paru. Dan volume total paru-paru tadi sudah ya. Volume tidal adalah volume dari pernapasan biasa. Nah, nilainya ini kapasitasnya adalah 500 mili. Jadi kalau kalian menghirup udara, menghembuskan udara itu kurang lebih 500 cc atau 500 mili. Nomor 34 jawabannya cukup jelas yang A. Nomor 34 tadi kurang kegeser ya sama Ibu. Nah, seperti ini ya, nomor 34. Ini setelah digeser sama Ibu ya. Jadi volumenya jawaban yang betul yang A. Volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi yang betul. Tadi yang B udah dijelaskan bahwa terbalik. Yang C itu volume total paru-paru itu adalah 4500 cc. Yang ini ya. Nah, kemudian volume tidak adalah volume pernapasan biasa 500 mili jumlahnya. Oke, koreksi untuk nomor 34 ya. Soal nomor 35. Selama 3 bulan Pak Dodo menderita penyakit gagal ginjal sehingga harus rutin melakukan cuci darah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa kadar gula dalam darah Pak Dodo sangat tinggi. Oleh karena itu, dokter menyarankan Pak Dodo melakukan diet makanan berkarbohidrat tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, hubungan antara kadar gula dalam darah dan diet makanan berkarbohidrat tinggi adalah hubungannya apa? Ya, jadi yang ditanyain seperti itu. Ketika kita memakan makanan yang berkarbohidrat tinggi, ini akan meningkatkan resiko terjadinya peningkatan kadar gula dalam darah. Ya, karbohidrat itu akan dirubah menjadi gula oleh enzim pencernaan. Nah, apabila jumlah karbohidrat terlalu tinggi, maka kadar gula di dalam darah pun akan tinggi seperti itu. Kadar gula itu sebetulnya
si gula ini nanti akan dirubah menjadi glukosa, akan diubah menjadi glikogen. Nanti disimpannya di hati. Nah, apabila si glukosanya tidak bisa diubah menjadi glikogen, akan terjadi penumpukan glukosa di dalam darah. Nah, sedangkan organ yang berfungsi untuk menyaring darah itu adalah ginjal. Ya, jadi menyaring zat-zat dalam darah seperti glukosa sama protein itu adalah tugasnya ginjal. Apabila glukosa yang terdapat pada darah berlebihan, ini akan menyebabkan terjadinya ginjal itu bekerja lebih keras lagi. Jadi kerjanya menjadi berat. Ginjalnya ini bisa menyebabkan seseorang mengalami gagal ginjal. Jadi diabetes ini bisa menyebabkan diabetes yang berkepanjangan, ini bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal seperti itu ya. Untuk nomor 35, untuk itu, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Makanan berkarbohidrat tinggi mengandung glukosa sehingga akan memperberat kerja ginjal karena di bagian ginjal lah penyaringan darah dilakukan. Nomor 36. Seorang pria menderita penyakit reproduksi dengan gejala berupa nyeri dan bengkak pada skrotum, keluar nanah dari uretra, serta terdapat darah dalam cairan sperma. Setelah melakukan pemeriksaan ke dokter, ternyata terjadi peradangan pada salah satu saluran reproduksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jenis penyakit beserta pencegahannya yang tepat adalah penyakit epididymitis. Epididymitis ini adalah penyakit peradangan yang terjadi pada epididymis ya. Nah, upayanya adalah melakukan hubungan seksual dengan satu pasangan yang sama. Tentu saja ini adalah penyakit yang harus dihindari ya, harus dicegah. Untuk yang A, gonore ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae ya, gitu ya, susah ngomongnya, yang ditandai dengan keluar nanah dari saluran kencing. Jadi ini disebut sebagai penyakit kencing nanah ya, kencing nanah. Kemudian ada prostatitis. Prostatitis itu adalah peradangan pada kelenjar prostat. Kemudian ada sifilis atau penyakit raja singa. Sifilis atau penyakit raja singa ini disebabkan oleh bakteri yang dinamakan Treponema pallidum gitu ya. Biasanya rasanya gejalanya seperti rasa terbakar gitu ya. Rasa nyeri, kemudian terbakar, bengkak, getah beningnya di seluruh tubuh gitu. Kemudian ada timbul bercak kemerahan di beberapa atau di seluruh tubuh, terutama di telapak tangan sama kaki. Seperti itu ya. Jadi nomor 36 jawabannya yang C. Nomor 38. Pada ayam, gen B besar bertelur banyak bersifat dominan terhadap gen B kecil bertelur sedikit ya artinya, dan gen K berbadan gemuk bersifat dominan terhadap gen K kecil berbadan kurus. Persilangan antara ayam bertelur banyak berbadan kurus, nih ini berarti parental satunya adalah ayam bertelur banyak, B besar, B kecil, tapi ya di soal, dan berbadan kurus, K kecil, K kecil, K kecil, K kecil. Nah, ibu tandain gini K kecilnya. Itu disilangkan dengan ayam bertelur sedikit, dengan ayam bertelur sedikit, B kecil dengan berbadan gemuk. Berbadan gemuknya yang heterozigot ya, K besar, K kecil ya. Nah ini ya, ini akan membentuk gametnya karena ini adalah gamet heterozigotnya ada 1, berarti akan menghasilkan 2 gamet ya, 2 pangkat 1 berarti akan menghasilkan 2 gamet. Gametnya adalah B besar, K kecil, dan B kecil, K
K kecil. Nah, dalam menentukan banyak gamet, Ibu sudah pernah memberikan rumusnya adalah banyak gamet ya. Banyak gamet itu rumusnya adalah 2N. N di sini adalah gamet heterozigot. Nah, di sini kita cari yang heterozigot. Nah, di sini untuk yang heterozigot ada 1. Maka 2 pangkat 1, ada 2 gametnya yang terbentuk, yaitu B besar K kecil dan B kecil K kecil. Gamet yang di sini ada 2 juga, karena di sini terdiri dari 1 gamet yang heterozigot, yaitu B kecil K besar dan B kecil K kecil. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini dilakukan persilangan. Bisa kalian buat dalam bentuk tabel. Misalnya di sini B besar K kecil, B kecil K kecil, di sini B kecil K besar, B kecil K kecil. Ini akan menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil, B kecil B kecil K besar K kecil, B besar B kecil K kecil K kecil, B kecil B kecil K kecil K kecil. Nah, sehingga yang ditanyakan di sini adalah yang menghasilkan keturunan filial 1. Ini filialnya ya, ayam bertelur banyak, berbadan gemuk. Ayam bertelur banyak, gemuk, berbanding dengan bertelur dikit, kurus. Ini bertelur banyak, telurnya banyak, gemuk, telur banyak, kurus. Ini kita tulis aja ya di sini satu-satu ya. Ini yang ditanyakan kan? Ini yang ditanyakan. Ya, yang ini kita tulis. B besar B kecil K besar K kecil berbanding dengan B besar B kecil K kecil K kecil berbanding dengan B kecil B kecil K besar K kecil berbanding dengan B kecil B kecil K kecil K kecil. Ini adalah genotipnya. Untuk fenotipnya, ini adalah ayam bertelur banyak dan bertubuh gemuk. Ini telur banyak gemuk berbanding dengan telur banyak kurus. Yang ini telur sedikit tapi gemuk. Kemudian ini telur sedikit juga kurus juga. Nah, gitu ya. Ini yang ditanyain ini aja, ayam bertelur banyak, gemuk, dan bertelur dikit kurus. Telur banyak gemuk, yang ini telur sedikit kurus. Ini perbandingannya semuanya sebenarnya 1 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 1. Jadi nomor 38 jawabannya yang A, karena dia menghasilkan yang 1 berbanding 1 gitu ya. Untuk soal yang nomor 38 jawabannya yang A, 1 berbanding 1. Menurut Charles Darwin, pada awalnya terdapat 2 jenis jerapah, yaitu jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Namun, jerapah berleher pendek mati karena mengalami seleksi alam. Faktor yang menyebabkan terjadinya seleksi alam pada jerapah tersebut adalah, ini disebabkan karena jerapah berleher pendek tidak dapat menjangkau daun di pucuk pohon yang tinggi sebagai makanannya. Karena makanan jerapah itu adalah makanan yang berada di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Karena dia itu tidak
tidak berleher panjang, dia tidak bisa menjangkau makanannya tersebut yang mengakibatkan jerapah berleher pendek itu kemudian mati, terseleksi alam. 39 jawabannya yang C. 40. Perhatikan rangkaian percobaan berikut. Dita melakukan percobaan fotosintesis dengan 3 perlakuan seperti pada gambar di atas. Berdasarkan percobaan tersebut, kemungkinan data hasil pengamatan yang diperoleh Dita adalah, yang A ini dihalangi oleh paranet ya, dihalangi oleh paranet. Paranet ini berarti masih memungkinkan cahaya matahari bisa masuk meskipun tidak banyak gitu ya. Jadi masih bisa terjadi proses fotosintesis. Ya, untuk yang B ini dicampurkan airnya dengan larutan CaCO3 dengan CaCO3. Ini akan membuat CaCO3 ini fungsinya untuk mengikat karbon dioksida lebih banyak sehingga nanti ketika dimasukkan CaCO3 itu kandungan karbon dioksida di air ini menjadi lebih banyak. Nah, semakin banyak karbon dioksida itu akan mempercepat laju fotosintesis sehingga hasil fotosintesisnya juga akan menjadi lebih banyak. Salah satu halnya adalah terdapatnya oksigen yang lebih banyak dari banyaknya gelembung yang terdapat pada air gitu ya. Yang C ini adalah proses fotosintesis biasa tanpa perlakuan apapun, dibiarkan senatural mungkin tanpa ada tambahan paranet, tanpa ada CaCO3. Sehingga yang paling banyak gelembungnya ketika diberikan 3 perlakuan yang berbeda ini, yang B itu akan menghasilkan gelembung yang lebih banyak daripada yang lain karena laju fotosintesisnya pun makin cepat. Jadi percobaan yang B akan menghasilkan di sini yang 3 pilihannya A atau C ya. Dia percobaan fotosintesisnya yang paling banyak. Di sini positifnya 3. Kemudian yang C itu akan biasa saja 2, yang A itu bakal berkurang. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Kalau yang C salah karena percobaan C itu seharusnya tidak sama dengan percobaan yang B ya. Jawaban yang tepat nomor 40 adalah yang A.